Memang Abu Bakar belum datang waktu itu. Pertama kali Umar temukan Abu Bakar didahului oleh Umar gitu kan. Lalu dia bilang, ya saya menginfakkan setengah hartaku. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, kepada Umar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Sekarang kau infakkan setengah ini. Yang kau sisakan apa? Kata Umar, saya telah menyisakan buat mereka semisal harta ini. Saya bagi dua. Misalnya punya 10 miliar, 5 miliar, 5 miliar. 1 miliar, 500 juta, 500 juta. Setengahnya diinfakkan. Ini aja sudah luar biasa ya. Bisa menginfakkan dalam satu peluang investasi sedekah ini langsung setengah harta. Maka kemudian Abu Bakar datang dan menginfakkan seluruh hartanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan buat keluargamu? Maka dia menjawab, saya telah menyisakan Allah dan Rasulnya buat mereka. Maka Umar berkata, demi Allah saya tidak akan mampu melampauinya, maksudnya Abu Bakar, untuk mencapai keutamaan selama-lamanya. Ya. Nah di sini perlu digarisbawahi tentunya cara memahaminya. Kalau Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, maksudnya yang dia milikin pada hari itu lebih daripada apa yang dia milikin untuk keluarganya. Tentu rumahnya masih ada, unta dan kudanya masih ada, peternakannya, perkebunannya masih ada. Tapi apa yang dia punya, contoh Abu Bakar itu Bu dan Bapak sekalian, kita kalau lagi jalan begini, kita bawa uang 10 juta, ada orang minta, 10 juta dikasih sama dia. Dia kasih semua apa yang dia punya di saat itu. Tapi rumahnya, mobilnya masih ada. Nah caranya Abu Bakar begitu, bukan 10 juta itu diambil satu lembar 100 ribu dikasih, dia langsung kasih semua. Nah ini memang butuh terapi kejiwaan yang luar biasa, karena harus punya keyakinan ya, mengeluarkan ini Allah akan gantikan. Nah seperti itulah. Ini sebagai penutup tentunya riwayatnya, Ibnu Ishaq telah meriwayatkan dari Asma radhiyallahu anha, ia berkata, tak kala Rasulullah SAW pergi bersama Abu Bakar dan Abu Bakar membawa seluruh hartanya sebesar 5.000 dirham. Asma berkata, lalu kakekku Abu Quhafa datang kepada kami di mana beliau telah buta seraya berkata, demi Allah, sungguh saya berpendapat bahwa dia menyakiti kalian dengan menafkahkan seluruh hartanya untuk kepentingannya sendiri. Asma berkata, tidak demikian wahai kakek, sesungguhnya dia telah meninggalkan harta yang banyak buat kita. Asma melanjutkan perkataannya, lalu saya mengambil beberapa batu dan meletakkannya pada lubang rumah yang menjadi tempat penyimpanan harta ayahku. Kemudian saya meletakkan pakaian di atas batu-batu tersebut. Lalu saya menarik tangan kakekku seraya berkata, wahai kakek, letakkanlah tanganmu di atas harta ini. Asma terus berkata, lalu kakekku meletakkan tangannya di atasnya dan berkata, tidak mengapa bila dia telah meninggalkan buat kalian barang ini. Sesungguhnya dia telah berbuat baik dan hal ini adalah kelanjutan hidup kalian. Demi Allah tidaklah ayahku meninggalkan apapun buat kami, tapi ya akan tetapi tindakanku itu hanyalah untuk menenangkan kakekku saja. Nah riwayat panjang ini begini ceritanya. Ya, saya tadi baca dulu baru saya jelaskan. Waktu Nabi Muhammad SAW mau hijrah ke Madinah, kan lagi dimusuhi, satu Mekah memusuhi Nabi, ya kecuali orang-orang berimannya. Di Mekah itu dakwah Bapak Ibu sekalian 13 tahun. 13 tahun ini saking diisolasinya umat Islam, itu sampai yang masuk Islam sekitar 153 orang saja. 83-nya hijrah ke Ethiopia menyelamatkan imannya karena di Mekah disiksa, 70 orang tinggal bersama Nabi di Mekah. Jadi bayangkan saking susahnya, setiap orang tanya Islam digebukin. Kalau ada orang Islam di pinggir jalan-jalan, misalnya waktu itu kita hidup di fase Mekah, kita digebukin, harta kita diambil, nggak ada yang nggak kena hukum, boleh. Walaupun kita sampai dibunuh nggak masalah. Seperti itu keadaannya. Jadi umat Islam itu terganggu sekali pada saat itu. Makanya Nabi diperintahkan oleh Allah setelah 13 tahun hijrah ke Madinah. Baru terbentuklah kekuatan di Madinah, kemudian terbentuk militer, ekonomi dan segala macam. Baru kemudian Nabi kembali menyerang Mekah pada saat itu. Nah ringkas cerita, waktu Nabi SAW mau hijrah ke Madinah, beliau ditemani oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Membawa seluruh hartanya ke hijrah bersama Nabi. Waktu itu ayahnya Abu Bakar namanya Abu Quhafa masih hidup. Tapi dalam keadaan kafir. Matanya buta kebetulan. Lalu dia dengar kalau Abu Bakar ini cinta sekali sama Islam dan Nabi Muhammad, maka hartanya semua diinfakkan untuk Islam. Lalu dia datang kepada cucu-cucunya, anak Abu Bakar. Abu Quhafa ini ayahnya Abu Bakar datang kepada anak Abu Bakar, diantaranya Asma. Dia mengatakan, sungguh dia telah berbuat buruk kepada kalian. Kenapa
dia tidak tinggalkan harta buat kalian. Maka Asma bilang, saya pun tahu kalau kakek saya buta, saya sengaja mengambil batu-batu, saya taruh di tempat penyimpanan harta ayah saya Abu Bakar, lalu saya tutup dengan kain. Dan saya ambil tangan kakek saya mengatakan, peganglah ini kakek, ayahku meninggalkan yang cukup gitu ya. Maka karena dia buta, dia cuma raba, dalam kondisi dia kafir, dia mengatakan, oh kalau ini ditinggalkan maka sudah cukup buat kalian. Dia telah melakukan kebaikan. Kata Asma, demi Allah ayahku tidak tinggalkan pada saat itu, karena semua dibawa hijrah. Walaupun rumah masih ada ya, tunggangan masih ada. Kalau kita sekarang masih ada mobil, masih ada rumah. Tapi apa yang dipunyain hari itu diinfakkan semua. Nah seperti itulah. Ini contoh kedermawanan Abu Bakar. Dan tentu nanti kita akan lanjutkan dengan banyak sekali kisah kedermawanan Utsman bin Affan, kedermawanan Abdullah bin Umar, kedermawanan Aisyah, dan banyak tokoh-tokoh kita yang akan kita jelaskan insyaAllah. Sampai sini dulu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala catatkan sebagai tambahan pahala. Dan insyaAllah kedepannya kita akan lanjutkan masih di kisah-kisah tentunya. Lanjutan yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari kami tentunya dimaafkan. Dan saya istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.